Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan presentasikan terkait materi villain dan trunking. Nah, di mana pada sesi kali ini kami akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan di akhir mendemonstrasikan secara langsung di Cisco Packet Tracer itu sendiri. Bisa di next. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Nanjita dengan akhiran NIM 42, bersama dua rekan saya ada Armita dengan akhiran NIM 45, serta Eri dengan akhiran NIM 40. Bisa di next. Nah, jadi pertama kami akan membahas terlebih dahulu teori terkait VLAN yang akan dijelaskan oleh rekan saya Eri. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VLAN. Yang pertama, VLAN yaitu adalah virtual local area network, yang dimana adalah jaringan virtual yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Yang dimana fungsi VLAN itu adalah memisahkan user berdasarkan divisi, mengurangi port chart traffic, meningkatkan keamanan jaringan, dan mempermudah manajemen jaringan. Selanjutnya di sini ada kenapa VLAN dibutuhkan. Yang pertama, tanpa VLAN semua device berada dalam satu WhatsApp domain. Yang kedua, traffic padat, keamanan rendah, dan sulit mengatur user. Selanjutnya di sini ada contohnya. Yang pertama, VLAN 10 yaitu operasional, VLAN 20 itu tamu, dan VLAN 30 adalah manajemen. Dan dengan VLAN, network lebih rapi, tiap divisi punya jalur sendiri, lebih aman, dan performa juga meningkat. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan yang akan kita praktekkan di akhir nanti. Dan di sini ada cara kerja VLAN, itu setiap port switch bisa dimasukkan ke VLAN tertentu. Seperti ini, nanti kita bakal lanjutkan di akhir juga. Selanjutnya di sini ada jenis VLAN yang akan saya jelaskan. Pertama, default VLAN yaitu VLAN bawaan switch sama dengan VLAN 1 sebaiknya tidak digunakan untuk user atau dengan alasan keamanan. Yang kedua, data VLAN yaitu user atau device biasa. Yang ketiga, manajemen VLAN yaitu untuk remote manajemen switch, digunakan untuk akses SSH, telnet, dan SNMP. Yang keempat, sini ada native VLAN yang digunakan pada strong link, tidak memiliki tag atau protected traffic. Yang terakhir, sini ada voice VLAN yang dimana untuk iPhone yang IP pun yang mengutamakan kualitas suara yaitu iOS. Selanjutnya sini ada konfigurasi VLAN yang akan kita demonstrasikan di akhir nanti. Ini juga verifikasi VLAN akan kita demonstrasikan nanti. Selanjutnya di sini terang bisa dilanjutkan oleh teman saya itu Nanjita bisa dipersilakan waktunya. Baik, jadi sekarang kami akan membahas terkait apa itu terang. Jadi terang itu adalah satu koneksi antar switch gitu yang membawa gitu banyak VLAN sekaligus dalam satu kabel. Nah, jadi dalam satu kabel itu bisa mengirim dari VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 gitu menggunakan tagging IEEE 802.1 key yang dimana walaupun mereka itu berbeda VLAN gitu tapi tetap bisa saling terhubung gitu antara VLAN 10, VLAN 20 maupun 30 itu sendiri. Nanti di demonstrasi akan kami jelaskan kembali. Bisa di next. Nah, kenapa terang itu dibutuhkan? Jadi, jika ada dua switch gitu yang memiliki beberapa VLAN gitu, tanpa terang, setiap VLAN itu sendiri harus menggunakan suatu kabel sendiri untuk terhubung antar switch gitu. Nah, dengan adanya terang itu sendiri, itu bisa cukup gitu menggunakan satu kabel terang saja antar switch untuk membawa semua VLAN sekaligus gitu. Jadi bisa terkomunikasi gitu antar beda VLAN itu sendiri. Nah, keuntungannya apa? Jadi keuntungannya itu pertama pastinya hemat port gitu. Tidak perlu banyak port untuk setiap VLAN-nya. Kemudian hemat kabel juga. Jadi cukup menggunakan satu jalur koneksi. Kemudian hemat biaya pastinya mengurangi penggunaan perangkat dan instalasi kabel yang banyak gitu. Dan pastinya lebih efisiensi yang dimana itu dapat mengelola jaringan jadi lebih mudah dan pastinya lebih rapi gitu. Next. Nah, berikut di sini ada beberapa cara kerja terang gitu, teman-teman bisa dilihat dari contohnya gitu. Jadi paket dari VLAN 10 diberikan tag 10, kemudian pakai VLAN 20 kemudian diberikan tag 30, begitu juga ya dengan VLAN 30 nanti gitu, diberikan tag 30 juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di praktek. Next.
Oke, jadi mungkin untuk sekian untuk paparan teori dari VLAN dan juga trunking. Jadi untuk next sesi itu kami akan mendemonstrasikan gitu secara langsung bagaimana cara pembuatan pengintegrasian VLAN dan trunking itu sendiri. Simulasi ini saya menggunakan satu router Cisco 2811, satu switch Cisco 2960, dan 5 PC. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi menggunakan VLAN lalu menghubungkan antar VLAN menggunakan router. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual atau logis. Pada praktik ini saya membagi jaringan menjadi 3 VLAN, VLAN 10 untuk operasional, VLAN 20 untuk tamu, dan VLAN 30 untuk manajemen. Tujuan penggunaan VLAN adalah meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast, dan mempermudah manajemen jaringan. Pada konfigurasi ini saya menggunakan VLAN 10, 20, dan 30, bukan VLAN 1, 2, dan 3. Karena VLAN 1 adalah VLAN default bawaan switch Cisco. VLAN 1 biasanya digunakan untuk manajemen dan protokol bawaan switch, sehingga kurang aman jika dipakai untuk user biasa. Karena itu, pada praktik jaringan umumnya digunakan nomor lain seperti VLAN 10, 20, dan 30 agar lebih rapi, aman, dan mudah dibedakan. Selain itu, penggunaan angka kelipatan 10 mempermudah pengembangan jaringan di masa depan. Topologi jaringan yang saya gunakan terdiri dari PC operasional 1 dan 2 dihubungkan ke switch pada port FA0/1 dan FA0/2. PC tamu 1 dan 2 dihubungkan ke port FA0/3 dan FA0/4. PC manajemen dihubungkan ke port FA05. Kemudian switch dihubungkan ke router menggunakan port FA0/24 ke FA0/0. Jenis kabel yang digunakan adalah copper straight through karena menghubungkan device yang berbeda jenis. Selanjutnya, saya melakukan pengaturan IP address pada setiap PC. IP address digunakan sebagai alamat identitas perangkat dalam jaringan, sedangkan gateway digunakan sebagai alur keluar agar perangkat bisa berkomunikasi dengan jaringan atau VLAN lain melalui router. Selanjutnya, konfigurasi switch. Setelah pengaturan IP selesai, saya melakukan konfigurasi pada switch. Perintah enable digunakan untuk masuk ke mode privilege, sedangkan configure terminal digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi. Selanjutnya, membuat VLAN. Perintah VLAN digunakan untuk membuat VLAN, sedangkan name digunakan untuk memberi nama VLAN agar mudah dikenali.
Selanjutnya, assign port ke VLAN. Perintah interface digunakan untuk memilih port. Switch port mode akses berarti port hanya digunakan untuk satu VLAN. Switch port akses VLAN 10 berarti port tersebut dimasukkan ke VLAN 10. Konfigurasi yang sama dilakukan untuk port lainnya sesuai VLAN masing-masing. Nah, selanjutnya konfigurasi trunk. Trunk digunakan agar satu kabel dapat membawa banyak VLAN sekaligus. Port FA0/24 menjadi alur penghubung antara switch dan router. Trunk menggunakan teknologi tagging 802.1 key untuk membedakan data tiap VLAN. Karena beda VLAN tidak bisa langsung saling berkomunikasi, maka digunakan router untuk inter-VLAN routing. Aktifkan interface router. Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface router. Nah, selanjutnya membuat sub interface VLAN.
Subinterface digunakan agar satu port router bisa melayani beberapa VLAN. Encapsulation.1key digunakan untuk memberi tanda VLAN. IP address pada router berfungsi sebagai gateway masing-masing VLAN. Jika komunikasi masih dalam VLAN yang sama, data langsung dikirim melalui switch. Namun jika beda VLAN, switch akan mengirim data ke gateway. Gateway berada di router, router melakukan routing, lalu data dikirim kembali ke switch menuju VLAN tujuan. Proses ini disebut inter-VLAN routing. Selanjutnya, verifikasi dan testing. Cek VLAN, show VLAN brief digunakan untuk memastikan port sudah masuk VLAN yang benar. Yang kedua, cek trunk, show interface trunk digunakan untuk memastikan port FA0/24 sudah menjadi trunk. Selanjutnya, cek interface router, show IP interface brief digunakan untuk memastikan seluruh interface router dalam keadaan up. Selanjutnya kita akan testing untuk yang satu VLAN. Sudah kita coba berhasil dan sukses. Selanjutnya, jikalau beda VLAN misalnya dari operasional ke tamu atau manajemen juga berhasil dan sukses. Ini menandakan bahwa walau beda VLAN masih bisa berkomunikasi.
Nah, kesimpulan dari praktik ini, VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan, terang digunakan untuk membawa banyak VLAN, dan router digunakan untuk menghubungkan antar VLAN. Dengan VLAN, jaringan menjadi lebih aman, lebih terstruktur, dan lebih mudah dikelola. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.